Widih, selamat tahun baru my brothers. Anjay, balik lagi channel Kals Hobi, Kals Garage, Kals aja. Dan sekarang kita kedatangan sebuah item yang super hype. Bang, S2000 bang, ada Honda Women of bang, Fast and Furious Women of Fast yang Honda bang. Barangnya depan gua dan kita akan segera melihat yang jadi hype-nya tuh apa gitu loh. Ini adalah Hot Wheels Fast and Furious Women of Fast. Jadi sebelum kita mulai videonya, gua bakal minta maaf dulu. Sekarang lagi tahun baruan. Jadinya di luar itu zona perang, guys. Di luar itu banyak mohon dimaklumi kalau misalkan ada yang berisik gitu. Gue udah nggak sabar pengen nge-unboxing ini ya guys. Mumpung gue juga libur, jadinya gue pengen nge-unboxing ini, pengen nge-review. Dan ya di video ini kita bakal ngelihat casting Fast and Furious Honda S2000 Women of Fast ini guys, yang tahun 2024 ya guys ya. Nah sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe itu gratis. Dan ini cara paling murah, cara paling ampuh untuk mendukung channel gue supaya gue makin semangat bikin konten guys. Anjay. Jadi ini adalah Fast and Furious 2024. Ini udah berapa kali ya? Lu udah berapa kali Tel? Lu udah berapa kali ngerilis Fast and Furious? Gila lo ya, capek cuy ngecover Fast and Furious terus. Jadi yang tahun sebelumnya kita punya juga Fast and Furious yang S2K ya guys, dan kita udah cover juga di channel ini. Kalau misalnya kalian pengen nonton, bisa klik link di atas kanan ya guys, di pojok kanan atas. Di situ gua ngecover si item ini secara kupas tuntas. Dan ya, apakah ini lebih bagus, apakah ini sama aja, sama persis, atau ada perbedaan, kita akan cari tahu di video ini guys. Jadi kita akan mulai aja untuk reviewnya, mulai dari cardnya guys. Mulai dari atas, ini adalah salah satu keunikan dari card tahun 2024. Ada seri yang namanya semi premium guys. Semi premium itu apa? Ya sebenarnya sama kayak seri-seri yang sebelumnya sih, misalkan kayak Fast and Furious yang ini gitu, Fast and Furious yang biasa, seri-seri beginian, misalkan seri-seri yang misalnya apa nih, kayak American apa nih, gue juga nggak tahu nih apa, gue lupa anjir. Yang biasanya kalian ketemu di minimarket itu jadinya masuk ke seri semi premium guys. Jadi sebelumnya gue juga ada nge-cover untuk Hot Wagon sini ya guys ya, Chevy Nova Wagon yang base-nya besi. Jadi kemungkinan besar untuk seri-seri yang ada dalam line semi premium ini bakal lebih detail daripada mainline, dan kemungkinan bakal base besi ya guys ya. Apakah ini base besi? Ciri khas dari semi premium itu di bagian kiri atas ada logo Hot Wheels yang pakai semacam warna perak-perak gini ya guys ya, kayak silver gitu, karena dia semi premium. Kalau yang premiumnya dia warnanya emas guys. Terus ini ada warna biru gradasi kayak semacam list begitu ya guys ya. Kayak ini ada kode. Nah ini mobil 1 dari 5. Nah ini bukan kayak yang sebelumnya lagi guys. Kalau yang sebelumnya itu kan tahun lalu dia muncul di film keberapa, misalkan film kedua, di nomornya nomor 2 juga. Nah kan ini enggak, ini ngacak. Jadinya di sini 1 ya guys ya. Meskipun mobil ini muncul di Too Fast Too Furious di movie kedua, dia masuknya nomor 1. Jadi nggak sama kayak tahun lalu. Guys, sini ada logo Fast and Furious. Ya biasa lah guys kan, logo Fast and Furious. Nah sini ada tulisan Women of Fast. Oke, jadi maksudnya ini adalah apa? Jadi pada seri ini, mobil-mobil yang ada pada seri ini, casting-castingnya itu yang nyetir itu karakter-karakter perempuan semua guys. Untuk mobil ini yang nyetir itu Suki ya guys ya, ceweknya si Tej. Nah sini ada gambar, sini ada ilustrasi untuk mobil S2K nya. Dan menurut gue lebih seneng sih, gue lebih seneng sama desain yang ini ya guys ya. Yang kiri agak lebih rame aja gitu loh, lebih banyak detailnya, lebih banyak warnanya gitu. Gue jujur nih kurang senang sama yang kanan ini guys, terlalu basic gitu loh. Sedangkan kalau ini kayak ada detail-detailnya gitu, kayak ada semacam kayak ada blur-blur gitu kan, keren gitu. Oke, di bawahnya ada mobilnya, castingnya ini kita bakal ngedobrak. Ada tulisan Honda S2000. Sini gue juga lebih seneng sama desain card yang baru guys ya, karena soalnya dia tulisan warna putih ketemu dengan pink begini guys. Gue nggak tahu kalau misalkan mobil-mobil yang lainnya itu bakal warnanya beda juga tuh kayak gimana. Cuma gue senang aja dia warnanya putih gini. Dia warna putih ketemu warna pink magenta begini, bacanya lebih gampang gitu. Sedangkan kalau ini guys, dia itu hitam ketemu merah gelap, kayak kalau dari jauh nggak kelihatan gitu loh. Oke, sini ada 3 plus Honda S2000 logo Mattel. Sekarang kita ke belakangnya, serinya dia cuma 5 ya guys ya, nggak kayak yang sebelumnya dia sampai ada 10 begini. Untuk si desainnya ya sama sih, kayak boring, banyak teks gitu. Jadi kita bisa lihat di sini seri ini ada mobil apa aja. Ada sini ada Honda S2000, terus ada RX-8-nya Nila, terus ini Cayman. Gue nggak tahu mobilnya siapa ya, Cayman ya. Cayman gue lupa aja. Ford GT4D itu kalau nggak salah yang nyetir Mia ya guys ya, ceweknya Brian. Pas lagi nyuri mobil dari kereta Stingray itu pasti mobilnya Letty guys. Ini ada 5 guys ya, keren. Yang pastinya hot itu pasti 2 ini sih, 2 ini hot pasti. Tapi jangan salah loh, Ford GT4D itu harganya tuh suka tinggi banget guys kalau misalkan digoreng. Kalian cari aja Ford GT4D yang tahun 2008 itu misalkan. Oke, berarti gitu aja, kita udah review untuk cardnya. Kita akan segera mulai dobrak guys. Oke, let's go. Oke
Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke mobilnya, ini casting udah di tangan ya guys ya. Ada beberapa yang pengen gue mention guys. Ini menarik sih, di bawahnya ada FNF logonya tuh, FNF guys ya. Mantap guys. Gue baru lihat loh. Tadinya ketutupan sama mobil soalnya. Sekarang bisa kelihatan tuh FNF. Menarik sih detailnya. Dia ini untuk packingnya guys, dia tuh agak lebih rounded. Kalian bisa lihat perbedaannya di sini. Yang dulu agak lebih tajam, sedangkan ini agak lebih rounded gitu loh. Nggak gitu kelihatan sih, cuma dia agak lebih rounded. Ini kan dia kayak gini agak tajam ya. Sedangkan ini agak lebih rounded aja gitu loh. Jadi kayak UI. Oke guys, casting udah di tangan. Bukan deh, salah anjir. Salah aja, bukan yang ini cuy, yang ini nih, casingnya udah di tangan ya guys. Casing sudah di tangan dan sekarang kita akan mulai review. Cuma kita akan lakukan perbandingan aja guys ya. Wow, kalian bisa bedain nggak? Yang mana yang baru, mana yang lama? Mana yang tahun lalu, mana yang tahun sekarang? Kalau misalnya kalian bisa, kalian jeli banget. Bakal gue kasih bocorannya. Yang baru tuh yang kanan, bannya beda kan? Karena perbedaannya itu adalah pada warnanya guys. Warnanya itu yang kiri, yang sebelumnya yang tahun lalu dia itu warnanya agak-agak mengarah ke peach terang gitu. Sedangkan yang ini agak gelap guys, agak mengarah ke agak orange sedikit lah. Jadi itu adalah salah satu perbedaan yang minor ya guys ya dari dua casting ini. Oke, jadi kita akan mulai review aja untuk castingnya. Mulai dari depan ya guys ya. Di depan ada headlights, ada lampu depan ya guys ya. Cuma ada perbedaannya sih, kita lihat ini. Gua ngerasa yang lama lebih tajam. Cuma yang kiri itu entah kenapa nih kayak warnanya putihnya kayak berlebihan gitu loh. Tapi ya lumayan lah. Gue udah berkali-kali ngomongin kalau misalkan detail lampu depan pakai tampo tuh gue lebih seneng karena bisa lebih detail dia daripada cuma pakai mika dia jadinya hitam doang. Lebih oke aja gitu lah, lebih detail gitu. Gue lebih seneng aja. Jadi di bawah ada grill, terus ini ada emblem Honda yang pakai silver ya guys ya. Di sini ada canards, terus ada front splitter begini menurut gua. Dan dia untuk front splitter itu terbuat dari plastik ya guys ya. Plastik karena dia menyatu dengan base. Warnanya hitam guys. Kita ke atas sedikit. Nah, sini ada hoodnya, dia tuh ada kayak semacam tampo magic gitu ya guys ya, kayak swirly gini. Hoodnya juga ada, dia kayak hood vent begini. Terus ada semprotan wiper. Karena mobil ini bukan mobil stok, dia itu mobil modifan. Jadi dia agak lebar kayak wide body gitu. Jadi dia punya semacam over fender gitu guys. Ya kan dia jadinya kayak lebar gini. Ya menurut gue cukup oke sih ya guys ya. Emang ini adalah sebuah casting yang udah menurut gue klasik guys. Dari tahun 2010 karyanya Ryo Asada ya guys ya. Cuma pertama kali ngelihat ini oke lah, masih nggak masalah gitu loh. Tapi untuk kedua kalinya, kenapa nggak kita bikin yang versi convertible-nya gitu loh, akurat sama yang versi movie-nya gitu. Kenapa Mattel malah pakai casting yang lama gitu loh. Kita udah depan, atas, karena kita ke samping. Nah di sampingnya ya sama sih, dia kayak ada semacam tampo cewek anime begitu. Jadi dia warnanya pink ketemu warna putih dan ada beberapa warna-warna ungu gitu ya guys. Jadi kombinasinya keren. Jadi dia kayak ada cewek anime begini, terus ada kayak semacam efek-efek magic gitu ya guys ya, kayak swirly warna putih begitu, keren sih. Kita bandingkan sama yang versi sebelumnya, sama sih ya guys ya, karena warnanya beda guys ya. Jadinya kayak mungkin gue sebenarnya lebih senang yang lama sih, pink agak terang. Oh wait, ada bedanya guys. Yang ini dia agak ke kiri, sedangkan ini agak masuk ke kanan. Tuh, kalian bisa lihat kan bedanya. Ini minor banget anjir. Sini ada lampu ya, lampu indikator. Terus ini pada pembuka pintu yang tersamar dengan si tamponya guys ya. Sedangkan kalau misalnya sebelumnya kayaknya sih agak bisa kelihatan tuh. Cuma ini malah lebih tersamar lagi gitu loh. Gue nggak bisa ngelihat. Kayaknya jadinya untuk side skirt juga dia warnanya hitam ya guys ya. Warna hitam, dia menyatu dengan base. Nggak ada spion. Berarti gitu aja. Untuk velgnya dia tuh beda guys. Sedangkan kalau misalnya sebelumnya kan dia velg LW ya guys ya. Sedangkan ini kalau nggak salah nih MM5 dia itu Modern Muscle guys. Mirip banget sama bannya Feel Real Man ya guys ya, yang pakai 5 spoke begini. Ya oke lah, cukup oke lah menurut gua. Oke, kita udah bahas bagian sini. Sekarang kita ke sebelahnya. Sebelahnya sama sih, dia cuma di reverse doang. Dia ada gambar cewek anime, ada semacam efek-efek magic, terus ada lampu, ada pembuka pintu, dan sini ada tangki gas guys. Ada tangki bensin guys di sini di kiri guys ya. Sama sini juga ada side skirt dan dia ada over fender begini. Menurut gua cukup oke. Castingnya sama persis guys, sama yang tahun sebelumnya guys ya. Dan gak ada spion juga. Nah di bagian belakang, bagian yang dimana gue seneng banget sama casting S2K ini, dia ada taillights begini, ada lampu belakang yang pakai tampo. Menurut gue cukup oke sih, detailnya bagus. Ada lampu rem juga, emblem Honda, warna silver, warna abu-abu begitu. Di sini ada tempat license plate, cuma nggak ada plat nomornya guys. Ada wing ya guys ya, ini ada wing yang mirip dengan casting. Menurut gue ini cukup oke ya guys ya. Ada beberapa yang ngeluh kenapa spoiler dan wing itu menyatu dengan casting. Gue prefer kayak gini, kenapa? Supaya nggak ada anak kecil yang nelen gitu loh. Gue prefer begini, jadi nggak ada tiny parts. Cuma kalau misalnya mereka pengen bikin spoiler menyatu dengan casting, tolong bikin si castingnya sendiri itu bagus gitu loh. Kalau misalnya dibikin kayak gini guys, ini malu-maluin banget, ini jelek banget guys. Ini yang tahun lalu, ini Eclipse ya guys ya, Eclipse tahun 95, ini yang tahun lalu ini punyanya
Brian ini jelek banget anjir. Kalau ini cukup oke lah. Di bawah ada exhaust, dia itu jadinya 2 knalpot yang menyatu dengan base, terbuat dari plastik, dia warnanya hitam. Rear diffusernya ya untuk bumper belakangnya juga dia menyatu dengan base, dia warna hitam dan dia terbuat dari plastik guys. Nah, agak ke atas itu dia ada roll cage ya guys. Dia ada tampuk kayak efek-efek yang swirly gitu juga. Di atasnya dia ada roof scoop guys, menyatu dengan casting juga. Karena kita ke bawahnya guys. Nah di bawahnya itu kalau misalnya kalian bisa lihat sini guys ya. Nah kalau misalnya kalian bandingin ya guys ya, yang atas sama yang bawah, yang atas tuh yang baru tuh lebih kinclong, masih dalam blister. Gue kira base-nya besi loh, warna hitam kan, sedangkan ini bukan, ini terbuat dari plastik. Oke. Jadi ini untuk base-nya dia masih oke sih, karena ini dikasih tahun 2010, jadinya base-nya itu masih ada kayak detail-detailnya gitu, masih ada usaha lah, masih ada effort gitu ya guys ya. Ini ada logo Hot Wheels made in Thailand, Honda S2000 tahun 2010 Mattel. Ban plastik, base plastik, dan ya warnanya hitam yang kinclong begini, yang gue kira ini adalah cat. Nah sekarang kita mungkin ke interiornya guys ya. Ini interior itu dia sama sih kayak yang sebelumnya, dia itu setir kiri, tapi dia untuk kayak semacam persneling, terus ram tangan segala macam dia ada. Ini juga ada wiper sih guys ya. Di Mika windshieldnya dia ada wiper begini. Terus di sini ada rear view mirror, meskipun sebenarnya dia terbuat dari Mika juga. Kayak standar sih, basic gitu ya. Gue lebih senang sama yang ini, dia warnanya agak abu-abu terang gitu. Gue bisa ngeliat kalau dari jauh guys. Ini yang tahun lalu bisa lebih kelihatan. Sedangkan kalau ini agak susah sih, dia warnanya gelap dan dia juga untuk Mikanya juga agak-agak tint warna gelap ya guys ya. Jadi gue agak susah pengen ngeliat dalamnya. Oke, kita udah cover depan, atas, samping, bawah, belakang segala macam. Jadi ya udah berarti gitu aja guys ya. Kecewa sih kenapa nggak base besi gitu loh, sedangkan yang lain kan base besi, yang Chevy Nova base besi juga, kalau nggak salah yang RX-8 juga dia itu base-nya besi. Kenapa ini nggak base-nya besi juga gitu loh? Kenapa mereka takut banget ngasih base besi untuk S2000? Casing ini gue kasih rating 8 dari 10, yang sebelumnya 9 ya guys ya, tapi sekarang gue kasih 8 karena gue ya ini ya sama aja gitu loh, cuma dibedain beberapa warna sama beberapa changes minor doang gitu loh. Kalau misalnya kalian pengen skip yang ini nggak masalah gitu loh. Nah kalau misalkan kalian udah punya satu yang tahun lalu gitu ya, ya udah skip aja, udah dapet yang ini udah bagus gitu loh. Bedanya tuh nggak gitu jauh. Kalau misalnya kalian pengen beli Fast and Furious A2000 ya guys ya, kalian cari aja yang paling murah. Kalau tahun 2013 segala macam kan pasti udah mahal ya guys ya, apalagi yang premium. Gua males beli yang premium, gua ogah, mahal banget, overpriced aja. Tapi kalau misalnya yang ini, kalian cari aja yang paling murah. Atau kalau misalnya kalian bisa dapetin di gantungan, oke bagus. Jadi ini ada sebuah casting yang menurut gue cukup solid ya guys. Ini adalah salah satu castingan favorit gua, dan ini juga salah satu mobil Jepang favorit gue juga, A2000 itu. Oke, berarti gitu aja sih. Jadi kalau misalnya kalian senang sama video ini, kalian boleh tekan tombol like. Kalau misalnya kalian senang banget, kalian boleh tekan tombol subscribe, dukung gue supaya gue semakin semangat bikin konten. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi kalau gue upload video baru guys. Dan kalau misalnya kalian ada saran atau misalkan ada rekomendasi atau request, kalian boleh taruh aja di komen guys ya. Video ini pokoknya ramein, dan jangan lupa nge-share juga ke teman-teman kalian supaya channel kelas makin rame guys. Pokoknya ramein aja, rame banget. Video ini rame, channel kelas juga bikin rame, jadi gitu aja. Dan kalau misalnya kalian nonton sampai akhir, kalian luar biasa. Berarti gitu aja guys. Ini adalah castingnya. Bye. See ya. Bye.